Halo semuanya, perkenalkan saya Tika Mestia. Saya Karisri Punyawati. Saya Okta. Saya Ayu Maharani. Jadi hari ini kita akan mengunjungi salah satu CV, yaitu CV Bali Pure, untuk melakukan bincang-bincang seputar usaha dari CV Bali Pure ini bersama Bapak Sumayana selaku pemilik usaha. Nah, CV Bali Pure ini beralamat di Jalan Air Sani, Tejakula, Kabupaten Buleleng. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung menuju ke tempat usahanya. Let's go! I'll take you home. Oke teman-teman semua, seperti yang kalian lihat, kami sudah bersama dengan owner dari CV Bali Pure, yaitu Bapak Sumayana. Halo Pak, apa kabar? Baik. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena sudah mengizinkan kami untuk bincang-bincang seputar CV Bali Pure. Selanjutnya, boleh izin Bapak untuk memperkenalkan ulang nama Bapak dan alamat tinggal Bapak nih. Oke. Baik, terima kasih banyak ya Adik Sri ya. Jadi selamat pagi juga untuk adik-adik semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Ketut Sumayana. Saya merupakan pemilik dari CV Bali Pure yang berlokasi di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Bali. Kami merupakan home industry yang bergerak di bidang manufaktur untuk memproduksi minyak WCO atau virgin coconut oil, herbal, rempah-rempah, dan untuk produk kosmetik golongan B. Nah, sejarah dari CV Bali Pure ini, kapan sebenarnya usaha CV Bali Pure ini didirikan, Pak? Kalau CV Bali Pure sendiri kami dirikan di tahun 2015. Itu tepatnya di tanggal 24 Juni. Kenapa sih Bapak lebih memilih usaha ini dibandingkan dengan usaha-usaha lainnya, Pak? Kalau untuk Bali Pure sendiri, kami memilih kegiatan manufaktur pengolahan hasil pertanian, mengingat di Desa Sembiran dan di Kecamatan Tejakula pada umumnya itu memiliki perkebunan kelapa yang sangat luas. Jadi tahun 2015 saya berpikir untuk mengolah apa yang ada di desa saya ini. Nah, di sana saya melihat perkebunan kelapa yang sangat luas dan kebanyakan buah kelapanya itu dikirim ke Pulau Jawa, sehingga tidak ada namanya nilai tambah dari buah kelapa itu sendiri. Dari sana saya punya pemikiran untuk memproduksi minyak virgin coconut oil, sehingga kami bisa membuka lapangan pekerjaan serta juga membuat nilai tambah dari buah kelapa itu sendiri. Untuk nama dari Bali Pure ini dari mana asal inspirasinya? Kenapa Bapak kayak bisa, oh ini cocoknya namanya Bali Pure seperti itu? Kalau inspirasinya itu pada saat saya duduk di pantai di malam hari termenung sendiri sambil mendengarkan deburan ombak yang begitu lembutnya. Jadi di sana saya berpikir apa yang bagus untuk dinamai dari rancangan usaha kita. Jadi mengingat daripada visi Bali Pure itu sendiri adalah merupakan perusahaan industri yang akan memproduksi produk alami. Jadi alami ini kita akan berbasis lebih murni. Ya. Jadi yang berasal dari Pulau Dewata Bali. Maka kita coba kaji lagi dan kita pikirkan sehingga nama Bali Pure itu terbentuk, yang artinya adalah Bali murni. Ya. Jadi segala produk yang diciptakan oleh Bali Pure itu murni dari alam. Alamnya Pulau Bali. Untuk perjuangan Bapak dalam mendirikan usaha ini dari nol tuh bagaimana Pak? Sampai sekarang sudah bisa berkembang dengan besar.
Perjuangannya kamu tanya. Jadi kalau boleh jujur, saya merupakan mantan manajer resort sebelumnya. Jadi tahun 2012 sampai 2015 saya merupakan manajer resort. Jadi saya kelola resort di mana di sana saya memiliki pemikiran untuk membuat sesuatu yang bisa saya miliki sendiri dan agar bisa juga membantu masyarakat lebih luasnya lagi. Nah, dalam pembentukan Bali Pure itu sendiri, kita hanya mengeluarkan modal di angka Rp300.000, bukan Rp300.000. Karena waktu zaman saya kuliah dulu juga, dan di masyarakat, kebanyakan yang saya dengar itu selalu mereka berbicara terkendala modal. Modal yang dimaksudkan adalah finansial. Jadi saya ingin membuktikan bahwasanya untuk berbisnis itu tidak dibutuhkan modal finansial yang tinggi dulu, tapi modal nekat dan konsisten. Sehingga Asonggara di tahun ini kita sudah lumayan lah berkembangnya dibandingkan di awal perintisan, yang mana dulu di tahun 2015 kita mulai dari garasi mobil. Jadi kita berproduksi di sana, saya pinjam tempat dari teman di garasi mobilnya. Dengan modal Rp300.000 tersebut saya kembangkan sampai kita bisa membangun dan memiliki pabrik produksi sendiri dan kantor pemasaran sendiri. Kan tadi Bapak bilang modal awal itu 300, Betul. hanya 300.000. Modal ya itu berasal dari mana Pak ya? Apakah benar-benar cuma dari kantong Bapak atau dari mana? Kalau 300.000 itu tentu dari kantong saya pribadi. Jadi di sana saya merintis sambil saya menjadi sopir freelance dulu. Jadi saya berproduksi minyak virgin coconut oil di tahun 2015, itu yang pertama. Jadi saya kerjakan semuanya sendiri. Dari kupas kelapa, congkel, parut, semua sendiri. Termasuk untuk marut pun kita masih sewa mesinnya. Jadi kalau di desa itu biasa, misalkan 20 butir kelapa kalau kita sewa di tetangga itu bayar Rp5.000. Kita mesin tidak punya. Jadi modalnya itu hanya toples penyaringan. Kalau modal peralatan ya, toples penyaringan, cerongcong, kemudian sama pencongkel kelapa dan linggis kekakasnya. Hanya itu. Kemudian untuk modal kerjanya berarti kita akan beli bahan baku kelapa. Itu di awal saya hanya membeli 50 butir kelapa. Kebetulan harga kelapa itu masih sangat murah. Itu kisaran Rp1.000 di tahun 2015. Itu pun kelapa sortiran yang saya beli. Jadi harganya bisa 1.000. Kalau harga kelapa biasa itu harga 2.000 waktu itu. Kemudian itu jadi kita beli kelapa hanya 50.000-an kurang lebih. Ya, baru kita beli tisu sebagai penyaringannya dan botol kemasan. Jadi botol kemasan 100 ml yang kecil-kecil. Nah itu saya beli paling cuma 20 biji. Itu harga kalau nggak salah dulu Rp2.000. Jadi kebetulan saya jadi sopir freelance, saya punya waktu dan uang bolak-balik dari Sembiran ke Denpasar. Jadi ke Denpasar beli botolnya, balik lagi ke sini, kita refill dengan minyaknya, saya jual, hasil penjualan kita kelola lagi, dan begitu seterusnya. Kan seperti Bapak bilang tadi, uang itu masih sedikit seperti itu pas mulai mendirikan usaha. Nah, selain itu tantangan terberatnya apa saja ya Pak ya dalam mendirikan usaha itu? Kalau tantangan terberat waktu itu ada dua sebetulnya. Yang pertama adalah akses transportasinya. Jadi khususnya di saat usaha saya sudah cukup berkembang, itu untuk melakukan delivery itu yang berat. Karena beberapa pelanggan kami itu ada di Bali Selatan, kebanyakan sih di Bali Selatan, seperti Ubud, Seminyak, Kute, sampai ke Pecatu. Misalkan mereka melakukan pemesanan dan mereka ingin dibawakan besok atau lusa. Sedangkan pemesanan yang mereka lakukan itu dalam jumlah kecil. Kalau dihitung dari biaya transportasi itu nggak masuk. Kan begitu. Kalau kita kirim pakai ekspedisi, mereka nggak mau. Karena mereka mau harus yakin barangnya datang besok gitu misalnya.
Nah itu merupakan tantangannya. Mengingat juga Bali Pure berlokasi di pedesaan yang jauh dari perkotaan. Jadi misalkan seperti yang kalian ketahui, Desa Semiran ini butuh sekitar 40 menit untuk ke kota Singaraja. Kemudian yang kedua, kalau ke Denpasar kita butuh 2,5 jam dengan kendaraan sepeda motor. Jadi cukup jauh aksesnya. Itu tantangan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah akses internet. Di tahun 2015, 16, 17, dan 18 kalau nggak salah, itu IndiHome belum masuk ke desa kami. Jadi kami online itu menggunakan modem. Dan modem pun sinyalnya hilang-hilang. Jadi saya harus naik ke, kalau bisa lihat di depan itu, ada pohon mangga besar. Saya harus naik ke sana ini, taruh modem. Serius ini. Dia dapat sinyal. Karena taruh di ruangan nggak dapat sinyal di sini. Sinyal HP-nya susah dulu. Kalau sekarang udah mendingan, tapi masih lah putus nyambung di sini. Gitu. Jadi dua itu tantangan yang terberat buat saya pada saat melakukan perintisan Bali Pure ini. Dalam mendirikan suatu usaha tentunya tidak terlepas dari perizinan dan legalitas usaha. Nah, untuk usaha Bali Pure ini sudah sejak tahun berapa mendapatkan izin usaha? Kalau untuk perizinan, saya sendiri berusaha untuk mengikuti peraturan daripada pemerintah itu sendiri. Jadi kalau dari perizinan 1 bulan setelah saya melakukan observasi pasar, itu kami sudah mengajukan izinnya. Jadi tetap kami dapatkan izinnya itu adalah di tahun 2015. Kami sudah memiliki izin sampai izin PRT. Tapi kalau untuk tahun ini kami sudah memiliki izin sampai tahap ke Bepom. Lalu dalam melakukan proses produksi, apakah terdapat dampak yang ditimbulkan? Misalnya limbah yang dihasilkan dari proses produksi tersebut, apakah berdampak terhadap lingkungan atau masyarakat? Sangat berdampak. Ya, jadi limbah yang kami hasilkan itu sangat berdampak bagi masyarakat. Dampaknya apa? Yang pertama kami kupas sabut kelapa. Jadi kami punya banyak sabut kelapa. Dampaknya orang-orang yang mau buat babi guling dapat sabut kelapa gratis. Yang kedua, batok kelapa. Pengrajin batok kelapa dapat dampak dia. Lebih mudah mendapatkan bahan baku. Membelinya dari kami. Kemudian yang ketiga, dampak limbahnya apa lagi? Kalau dari kelapa itu ada dampak limbah, kalau bahasa Balinya usam. Ya, jadi hasil perasan daging kelapa. Itu limbah juga yang belum mampu kami olah. Dampaknya apa? Ibu-ibu yang punya peternak bisa mendapatkan limbah tersebut gratis untuk dikasih pakan ternak, baik untuk ayam maupun untuk babinya. Termasuk juga sisa santan dari hasil fermentasi PCO itu sendiri. Itu dampaknya juga ada untuk para ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya ternak babi. Kemudian dalam memproduksi produk Bali Pure ini pastinya membutuhkan bahan baku. Untuk bahan bakunya itu diperoleh dari mana? Kalau untuk bahan baku sendiri, seperti sesuai dengan visi kami, adalah semua bahan baku yang kami dapatkan sampai saat ini berasal dari sekecamatan Tejagula. Itu sebuah keharusan. Ya, tapi kalau memang bahan tersebut tidak kami dapatkan, baru kami akan mulai mencari di luar kecamatan, di Kabupaten Buleleng, lalu berkembang lagi sampai Bali minimal. Lalu mungkin bisa diceritakan sedikit proses memproduksi salah satu produknya, Pak. Kalau untuk proses produksi seperti yang kita berbincangkan ini, kan kita berbicara mengenai virgin coconut oil, yang mana itu merupakan produk unggulan kami. Proses produksinya adalah di mana di awal kami melakukan penyortiran kelapa yang kami beli dari para petani untuk memastikan agar bahan baku yang kami beli itu bagus semua. Kemudian kami melakukan pengupasan kelapa, sabut kelapanya. Habis dikupas, kami juga melakukan persortiran lagi. Jika ada kelapa pecah, rusak, kan kita tidak bisa lihat itu kalau masih ada sabut kelapanya. Jadi kita sortir lagi. Kita ambil yang bagus dan kita sisihkan yang pecah atau yang busuk. Kemudian baru kita melakukan pencongkelan daging kelapa.
di tahap ini juga masih melakukan penyortiran. Jadi daging kelapa yang kadang terlihat bagus di luar, buah kelapa yang di luar bagus, ternyata setelah kita belah, di dalamnya kurang bagus atau terlalu muda. Maka itu kita pilah lagi untuk memastikan daging kelapa yang kami gunakan itu cukup tua dan tidak rusak serta tidak berjamur. Nah, daging kelapa yang sudah kita pilah-pilah begini, baru kita cuci bersih dengan air mengalir, lalu kita parut dan kita peras. Hasil perasan santan tersebut kami saring, lalu kami fermentasi dengan menggunakan toples. Setelah proses fermentasi selesai, baru kami mengambil minyaknya, dan proses fermentasi itu akan memisahkan santan tersebut. Yang paling bawah itu airnya, lapisan kedua itu adalah minyaknya, yang di atas adalah blondonya atau sisa santan. Jadi blondonya kita ambil, kita pisahkan dulu, baru minyaknya kita ambil juga, kita pisahkan, dan airnya menjadi limbah untuk pakan ternak. Nah, dari minyak tersebut yang kita ambil, baru kita proses dengan sentrifugal, sehingga kotoran-kotoran yang masih terkandung dalam minyak yang kami ambil tersebut bisa terpisah dengan baik oleh mesin sentrifugal. Dari pemisahan tersebut baru kami melakukan penyaringan sampai 8 kali penyaringan. Setelah itu kami kemas ke kemasan yang dibutuhkan. Ada kemasan 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 liter maupun 5 liter sesuai dengan kebutuhan pasar. Tentu setiap kemasan kami kasih label yang sudah berisi izin edar, produk siap edar. Kemudian peluang apa saja yang dimiliki produk Bali Pure ini, yang mana dengan peluang-peluang tersebut terlihat bahwa usaha ini mampu berkembang dengan pesat. Kalau peluang yang kami lihat dan sesuai pengalaman kami, itu mengingat permintaan daripada virgin coconut oil ratio ini masih sangat besar. Sebagai buktinya, beberapa kali kami mendapatkan penawaran untuk menjadi supplier ekspor ke beberapa negara seperti Rusia, Singapura, Amerika, China, Jepang. Hanya saja permintaan mereka itu dalam jumlah yang cukup fantastis besar menurut kami. Mengingat kami masih berskala home industry. Jadi permintaan mereka itu mencapai 1-2 kontainer per bulan. Jadi kontainer paling kecil saja itu isinya 12 ton atau 12.000 liter. Sedangkan kapasitas berproduksi kami itu hanya masih berkisar di angka 2.000 liter per bulan atau kisaran 2 ton. Jadi kami masih kekurangan kapasitas produksi untuk memenuhi pasar ekspor tersebut. Dan memang di tahun ini kami mencoba untuk memenuhi permintaan tersebut. Langsung kare itu bisa kami capai di tahun ini. Baik, selanjutnya itu pertanyaannya, saat baru mendirikan usaha kan pastinya belum banyak konsumennya gitu Pak. Untuk usaha Bapak itu bagaimana cara menarik konsumen agar mau membeli produk Bapak pada saat pendirian usaha? Kalau di awal saya mencoba keberuntungan. Tentu cara kami dalam memasarkan produk tersebut ada 2. Yang pertama adalah dengan menggunakan digital marketing dan offline marketing. Ya. Kalau yang digital itu kami membuat website untuk memasarkan produk kami. Dengan website kami yaitu www.balipure.org. Itu merupakan website official kami. Instagram juga, Facebook, dan sekarang berkembang ke TikTok. Kami juga mengikuti perkembangan zaman. Kalau untuk yang pemasaran offline, kami bekerja sama dengan toko-toko yang ada di Bali Selatan. Toko oleh-oleh misalkan, spa, cafe, restoran, dan beberapa resort yang ada di seputaran Kecamatan Tejalukan. Itu metode pemasaran yang kami lakukan dari awal sampai saat ini yang terus berkembang seperti yang kalian bisa lihat di peta pemasaran kami tersebut yang sudah berada hampir di seluruh Bali. Kerjasama yang kami lakukan dengan beberapa minimarket dan toko-toko lainnya. Selanjutnya itu, ini kan tadi sempat mengatakan bahwa ada ekspor namun belum bisa memenuhi
secara maksimal. Nah, untuk di luar Bali sendiri itu daerah mana saja ya Pak? Yang tadi saya bilang itu adalah peluang untuk pengembangan usaha Bali Pure. Tapi kalau untuk penjualan Bali Pure itu sendiri, selain ada di Pulau Bali, kami juga ada di Pulau Jawa, Surabaya, Jakarta, Malang, itu sudah tersebar, dan kami bekerja sama juga dengan toko-toko di sana. Termasuk juga produk kami sudah tersebar di beberapa daerah di di Indonesia ini sendiri. Karena kami ada online-nya. Tentu kami sempat kirim ke Irian Jaya, kemudian ke Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan beberapa kepulauan lainnya. Di luar domestik, kami juga ada partner di Singapura yang menjual produk kami di Singapura. Jadi kami ada kerjasama juga secara eksklusif untuk mendistribusikan produk Bali Pure ke Singapura dan ke Amerika juga. Cuman masih dalam jumlah kecil sesuai dengan kapasitas yang kami produksi. Selanjutnya itu, semua kan usaha itu pastinya memiliki kompetitor, termasuk usaha Bapak. Nah, bagaimana strategi Bapak dalam membuat produk ini agar lebih unggul dibandingkan dengan produk lainnya yang sejenis? Bagaimana? Jawabannya hanya satu, konsisten. Konsisten untuk memproduksi produk yang berkualitas. Konsisten untuk memberikan packaging yang sesuai dengan SOP. Konsisten dalam melakukan komunikasi. Konsisten dalam berdiskusi atau melakukan penawaran. Dan konsisten memiliki produk. Konsisten melakukan pemasaran. Jadi jawaban saya hanya satu, konsisten. Dengan kami konsisten, maka pelanggan tidak kesusahan untuk mendapatkan produk kami. Bayangkan loh, misalnya kita punya produk, punya rekanan, ada toko di sana, kemudian tiba-tiba karena tidak konsisten berproduksi misalkan, produknya nggak ada. Di saat customer mau mencari produk Bali Pure, apa yang terjadi? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, tentu dia akan mencoba produk lain. Berpindah, ya kan? Maka besok di saat kita menaruh produk lagi di sana, orang sudah malas. Jadi cara kami adalah selalu konsisten dalam segala hal untuk bisa bersaing di market yang sudah kami tetapkan. Selanjutnya ini kan untuk tokonya sendiri, apakah hanya di sini atau mempunyai cabang atau pengen buat cabang di daerah lain? Kalau untuk sementara, ini sebetulnya adalah bukan toko, tapi ini adalah kantor pemasaran. Ya, kantor pemasaran, karena kalau di pabrik produksi itu internet IndiHome-nya nggak bisa masuk. Ya, saya sempat tawarkan. Sehingga saya kebetulan ada lahan di pinggir jalan ini, maka dibuatlah ini kantor pemasaran. Namanya juga kantor pemasaran, tentu kami harus juga memajang sampling produk untuk ditawarkan. Kami saat ini masih berfokus di manufaktur atau produksi. Masih belum mampu untuk upgrade, mengeksekusi bagian retailnya. Maka sementara kami masih bekerja sama dengan toko-toko yang sudah ada. Seperti itu. Tentu pemikiran untuk membuka cabang itu pasti ada. Tapi sampai saat ini kami masih fokus untuk perbaikan dan peningkatan kapasitas produksi dulu. Astungkare, kalau memang kami sudah merasa cukup di bagian produksi, tentu baru kami akan next step adalah membuka kantor toko di beberapa cabang di seluruh Bali. Ya satulah dulu, misalkan di Ubud atau Seminyak yang strategis lah gitu kan. Daerah wisata mungkin kalau di sana bagus, prospeknya mungkin dikembangkan lagi dan begitu secara bertahap lah. Di CP Bali Pure ini bagaimana struktur organisasinya? Kalau di perusahaan kami, tentu kami mengikuti sistem hierarki. Ya, kami ada direkturnya, kemudian ada manajernya, ada supervisor di bagian produksi, dan ada supervisor di bagian marketing maupun keuangan. Selanjutnya baru terbagi lagi oleh head-head di setiap departemen.
Jadi itu secara keseluruhan daripada struktur CV Bali Pure. Selanjutnya untuk sistem pengajian nih Bapak, apakah nanti ada bonus atau insentif yang akan diberikan perusahaan kepada karyawannya? Kalau untuk karyawan, kami menerapkan gaji pokok ada, reward ada, bonus ada, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian ada, bahkan jaminan hari tua ada, JHT. Ya, jadi itu semua kita berikan tergantung daripada kinerja karyawan dan performa perusahaan itu sendiri. Artinya apa? Kinerja karyawan kita nilai, kemudian peningkatan omset dari perusahaan juga kita nilai. Di saat ada peningkatan atau minimal tetap dan ada karyawan yang menunjukkan kinerja yang luar biasa, tentu wajib dikasihkan bonus. Bonusnya nggak sedikit, lumayan lah. Lumayan. Kemudian terkait omset nih Bapak, kalau boleh tahu omset penjualan per bulannya itu berapa? Di kisaran berapa? Kalau untuk omset di tahun ini itu di rata-rata baru mencapai 150 juta per bulan. Ya, tentu harapan kami kalau bisa lebih naik lagi lah. Dengan tim kami yang sudah mulai bagus-bagus semua ini, ya, dengan semangatnya yang luar biasa daripada tim Bali Pure itu sendiri. Tentu kami berharap juga mendapatkan tim baru yang memiliki semangat yang sama atau lebih tinggi, sehingga bisa mendongkrak semangat-semangat yang lainnya juga. Untuk pertanyaan terakhir nih Bapak, selama menjalani usaha ini apakah pernah mengalami kerugian? Selama menjalani usaha ini tentu ada kerugian, khususnya pada saat COVID. 2020-2021 berat. Saya pikir semua perusahaan juga mengalami begitu, yang tidak melakukan manuver. Kami pada saat itu juga cukup berat, ya tentu ada kerugian di sana, yang nilainya kan tidak harus kami sebutkan. Ya. Jadi usaha Bapak pada saat COVID itu bagaimana Pak? Kalau pada saat COVID itu kami hanya ada di saat mode bertahan, hanya memastikan agar karyawan kami juga tidak dipecat dan perusahaan kami terus berjalan dan bergerak seperti yang saya bilang di awal, untuk selalu konsisten. Meskipun COVID, kami berproduksi, kami sedia produknya, sehingga kapanpun pelanggan kami membutuhkan, produk kami selalu ada. Bapak, jadi perusahaan Bapak ini dengan modalnya nekat dan konsisten ya Yeah. Bapak ya. Jadi modalnya awalnya cuma 300.000 bisa berkembang pesat seperti sekarang. Ya. Baik, sekian Bapak pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kami. Jadi jika berkenan, apakah nanti kami boleh lihat-lihat tempat produksi sebentar nih Bapak? Boleh, mari kita lihat sama-sama kalau begitu. Baik, terima kasih Bapak. Driving down the freeway at night, I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. La da la da la 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 da 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 di da da la 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 da la da la 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 da la la Baik semuanya, itulah tadi bincang-bincang kita bersama owner CP Bali Pure, yaitu Bapak Sumayana. Terima kasih Bapak. Semoga dari penyampaian beliau dapat menginspirasi kita semua, terutama bagi kalian yang ingin memulai usaha atau yang bercita-cita menjadi seorang entrepreneur. Terima kasih sudah menonton video ini. See you on the next project. Bye-bye.